Oke, jadi itulah geometri ledakan yang harus kita tentukan, kita rencanakan sebelum kita melakukan peledakan. Bagaimana menentukannya ukuran-ukuran tersebut? Menentukan diameter, menentukan Barden, spasi, stemming, powder column, subdrill, ya. Itu satu cara pakai konya, ya, rancangan konya. Konya sudah bikin rumus bagaimana menghitung, pertama menghitung Barden, ya. Barden dia kasih rumus seperti ini rumusnya, ya, ini rumusnya. Nah, kemudian itu untuk bisa Barden jadi ini, dan ini diameter bahan peledak, ya. Kemudian ini P ini berat jenis bahan peledaknya, rho R ini berat jenis batuannya. Ya, ini rumusnya ini masukkan dapat Barden. Kemudian untuk cari spasi, ya, ini spasi. Nah, spasi itu kalau tinggi jenjang lebih besar dari 4 kali Barden, maka S-nya sama dengan 2B, ya, 2 kali Barden. Ini kalau dia peledakannya instan, tidak ada delay, ya. Instannya single row blast hole, ya. Nah, kalau dia ada sekuennya, maka S-nya sama dengan 1,4 Barden, gitu ya, kira-kira. Oke, dapat spasinya. Stemmingnya. Nah, kalau batuannya masif, stemmingnya sama dengan Barden, ya. Kemudian kalau batuannya berlapis, T-nya sama dengan 0,7 kali Barden, ya. Gitu kira-kira. Kemudian subdrill sama dengan 0,3 kali Barden. Kemudian ada namanya stiffness ratio, hubungan antara Barden dan spasi, ya. Jadi hubungan antara H per B, ya, tinggi jenjang berbanding Barden itu. Nah, misalnya H per B sama dengan 1, nah ini akan menghasilkan fragmentasi buruh, ledakan udara besar, batu terbang banyak, getaran tanah besar. Komentarnya ini, banyak muncul backbreak di bagian tuh, jangan dilakukan dan rancang ulang. Nah, yang kita mau kan dari stiffness ratio 3, atau yang bagus lagi, yang paling bagus stiffness ratio 4, ya. 3 udah bagus lah. Ini fragmentasinya bagus, ledakan udaranya kecil, batu terbangnya sedikit, getaran tanahnya kecil, komentarnya kontrol dan fragmentasi baik, ya. Gitu. Kemudian ini salah satu rumus. Nah, ini rumus yang rumus yang relatif gampang, ya, relatif gampang. Ini menurut rancangan ACI Explosive ini, Orica dulu nih namanya ACI Explosive, perusahaan peledakan. Jadi dia punya proyek di mana-mana kan, di berbagai perusahaan tambangan. Nah, berdasarkan itu dia buat rumusan, ya, berdasarkan dari site ini, site itu, ya, dia buatlah rumusan. Nah, untuk mencari H, nah, dia kasih rumus seperti ini, 60D sampai 140D. Ini bukan kurang, ya, sampai dengan. Jadi mau dipilih berapa? Mau 60 boleh, 61 boleh, 139 boleh, 140. Nah, jadi antara 60 sampai 140D, pilih salah satu. Oke. Jadi dikasih rentang antara 60 sampai 140D, gitu ya. Kemudian Barden itu katanya 25 sampai 40 diameter, ya. Kemudian spasi sama dengan 1 sampai 1,5 Barden. Oke. Kemudian subdrill atau subgrade
itu 8 sampai 12 D ya. Kemudian stemming 20 sampai 30 D ya gitu. Oke, nanti kemudian tinggal ditambahkan lah kedalaman lubang lebar kan berarti L, berarti tinggi jenjang ditambah dengan subdrill kan tuh. Nah, kolom isian tinggal dikurangi aja kedalaman lubang dikurangi dengan stemming dengan panjang isian utama atau powder kolom. Nah, itu dapat pakai rumus itu nanti. Nah, makanya namanya coba-coba. Nanti kan coba-coba antara 60 ya kita coba dulu. Misalnya ambil 70, di sini misalnya ambil 30, di sini ambil kali 1,5 B, ini kali saya ambil 10, kemudian ambil di sini misalnya ambil 25 gitu kan. Nanti dicoba, udah hitung nanti dicoba apakah hasilnya bagus. Kalau masih kurang bagus ya coba lagi ambil. Nah, itu makanya rumusnya coba-coba. Jadi nanti sampai didapatkan berapa sih yang pas untuk daerah tersebut. Karena di setiap daerah beda-beda ininya. Karena apa? Beda-beda batuan yang dihadapi. Kekuatannya beda, strukturnya beda, kan biologinya beda kan. Nah itu, jadi makanya itu pasti beda-beda. Biarpun sama-sama tambang batu bara, sama daerah satu daerah, belum tentu sama rumus yang digunakan. Kemudian terakhir kita cari powder faktornya kan. Powder faktornya yaitu berat bahan peledak dibagi dengan volume batuan ya. Bagaimana cari berat bahan peledak? Berat bahan peledak itu kita bisa mencarinya dengan cara berat per meter kali panjang isian. Ini adalah namanya loading density. Loading density ya. Loading density kali PC panjang isian tadi PC kan. Kalau volume batuan gampang, tinggal kali B burden kali spasi kali tinggi jenjang ya. Bagaimana cara mencari loading density? Nah, pertama kita kalau cara susahnya pakai rumus volume tabung kan. Kalau lubang ledak itu kayak modelnya kan tabung kan, tabung. Nah, kita bisa carinya pakai rumus volume tabung. Salah satu cara gampangnya kita bisa pakai tabel ini tabel loading densitas ya, tabel loading densitas. Di sini ada diameter lubang ledak, di sini ada densitas bahan peledak. Jadi inilah nilai loading densitasnya ya. Misalnya kita punya densitas bahan peledaknya 0,8 ini yang inilah, ini ada misalnya kita punya densitas bahan peledak itu 1 gram per cc ya. Kemudian diameter lubang ledaknya itu 4 inch ya, atau 102 mm. Nah, berapa loading densitasnya? Tinggal tarik garis. Ini 102, tarik garis. Ini 1. Nah, gitu ya. Dapatlah nilai ininya 8,17 ya, 8,17 kg per meter. Jadi loading densitasnya biasa kita singkat itu LD ya. LD jadi sama dengan 8,17 kg per meter. Sorry, jelek tulisan. Kemudian ada masalah lagi kalau diameter lubangnya tidak ada di sini. Gimana cara carinya? Susah. Tuh, pusing dia kan. Masukin ke tabel nggak ada. Berapa? Misalnya diameter lubang ledaknya 129 misalnya kan. Nggak ada di sini kan.
128, 129. Nggak ada di sini. Nah, kalau nggak ada di sini, ada satu lagi. Pakai rumus cepat, Charcep. Charcep lah. Cara cepat. Nah, pakai rumus ini. Pakai rumus ini ya. Ini cara cepat. Jadi, rumus cepatnya itu, ini D, diameter kuadrat, dikali dengan densitas bahan peledak dibagi 1, 2, 7, 3 ya. Kita masukkan aja D-nya berapa? 102 kuadrat kan? 102 kuadrat dikali rho-nya 1 dibagi 1, 2, 7, 3. Sama nggak? Coba, ada yang bisa itu nggak? Sama, Pak. Sama kan? Nah, sama itu. Tapi hati-hati dengan rumus ini ya. Yang masuk rumus ini harus diameternya dalam milimeter, kemudian densitasnya dalam gram per cc ya. Harus diperhatikan. Ini ada sebuah perusahaan mendapatkan proyek memotong tebing batu. Nah, densitas rata-rata batuannya itu 2,3 ton per meter kubik untuk jalan raya. Tinggi jenjangnya maksimal 8 meter. Ya, jadi karena alat gali mulai yang digunakan kecil, maka fragmentasi harus sesuai dengan ukuran peralatan tersebut. Dapat 2 alat bor yang digunakan yaitu 3,5 inch dan 5 inch. Bahan peledak yang digunakan ANFO dengan densitas 0,8 gram per cc ya. Nah, gambarkan rancangan geometri peledakan dengan diameter 3,5 inch dan 5 inch bila volume batuan yang dipindahkan 8.000 BCM per peledakan, dan hitung PF juga setiap rancangan tersebut. Nah, coba pakai konya atau pakai rule of thumb ya. Jadi ada tadi kita sudah punya konya kan, rumus konya, sama tadi rule of thumb yang tadi cara coba-coba itu. Kita lihat, nah ini diameternya 3,5 inch, ini yang 3,5 inch. Konversi ke milimeter 89 mm. Bahan peledaknya 0,8 gram per cc, diameter batuannya 2,3 ton per meter kubik, tinggi jenjangnya 8 meter tadi kan. Masukkan ke rumus lah. Ini pakai konya ya. Pakai konya, B-nya masukkan. Nah, ini rumusnya diameter lubang ledaknya masuk. Ini densitas eksplosif, densitas batuan ya. Masukkan. Nah, hasilnya 7,75 feet atau 2,36 meter atau dibulatkan. Kemudian nilainya sama dengan 4B sama 4 kali 2,5 sama dengan 10 meter ya. Oke, untuk mengurangi getaran maka dengan nilai di secara rata antar lubang pada tiban dengan nilai 4B sama dengan 10, maka H lebih kecil dari 4B, jadi S sama dengan H plus 7B dibagi 8 ya, sama dengan 3,2 M. Nah, kemudian cari T-nya itu sama dengan batuan masif kan, jadi T sama dengan B sama dengan 2,5 meter. Subdrillnya 0,3 kali B, jadi 0,3 kali 2,5 sama dengan 0,775. Oke ya. Kemudian distribusi fragmentasi kan harus baik kan. Nah, kita pakai dari stiffness ratio kan, A per B tadi kalau yang baik itu 3 kan ya, 3. Nah, karena ini H per B 8 kali bagi 25 sama 3,2, jadi udah cukup baik kan. Nah, dari tadi tabel stiffness ratio itu kan. Oke. Kemudian kedalaman lubang ledak kita tambahkan aja H tambah J sama dengan H
8 tambah 0,75, 8,75. PC sama dengan L kurangi T, 6,25. Produksi peledakan B kali S kali H, 6,63,75 meter kubik. Ini yang bank ya. Oke, kemudian loading density, ini pakai cara cepat aja. Sekian 4,97 kg per meter ya. Kemudian berat bahan peledak ini bukan ditambah ya, dikali. PC kali loading density, jadi 6,25 dikali 4,97 jadi 31,4 kg per lubang ya. Berapa PF-nya, powder factor-nya? Jadi berat bahan peledak dibagi dengan volume batuan yang akan diledakkan, 31 dibagi 63,75 sama dengan 0,49 kg per meter kubik. Ini dalam keadaan bank ya.